Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Tafsir Surat Al-Mulk ayat 3. Penciptaan 7 langit yang sempurna tanpa penyangga. Penciptaan 7 lapis langit merupakan satu tanda kebesaran Allah. Dia memberi mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW melewati 7 lapis langit itu dalam semalam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Pada tulisan sebelumnya telah dijelaskan kandungan surat Al-Mulk meliputi hakikat hidup, kematian, kekuasaan, Allah menciptakan langit dan alam raya, ancaman bagi orang-orang kafir, janji Allah untuk orang mukmin. Surat Al-Mulk dinamakan surat Tabarak, salah satu surat terbaik dalam Al-Quran. Keutamaan surat ini dapat memberi syafaat bagi pembacanya, penghalang dari siksa kubur, dan menjadi sebab seseorang dikeluarkan dari neraka. Pada ayat ketiga surat Al-Mulk ini Allah menegaskan kekuasaannya, menciptakan 7 langit berlapis yang tidak ada cacat sama sekali. Inilah salah satu tanda kebesarannya. Berikut tafsir surat Al-Mulk ayat 3. Yang artinya, Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Surat Al-Mulk ayat 3. Mengutip tafsir Kemenak bahwa Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis sangatlah serasi dan harmonis. Artinya, tiap langit memiliki tingkatan yang terapung kokoh di tengah jagat raya. Tidak ada tiang penyangga dan tali temali yang mengikatnya. Tiap-tiap langit menempati ruangan yang telah ditentukan baginya. Ia berjalan mengikuti garis edar yang telah ditentukan baginya sebagaimana diterangkan dalam ayat lain. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surat Luqman ayat 10. Allah menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Ilmu astronomi. Dalam ilmu sains, galaksi dan gugusan bintang yang jumlahnya mencapai miliaran itu mempunyai sistem yang teratur rapi. Adanya daya tarik-menarik yang dapat pada setiap planet membuka planet-planet itu tidak jauh dan tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Ia tetap terapung di angkasa dan beredar pada garis edarnya masing-masing. Jika dikaitkan dengan ilmu astronomi, yang dimaksud dengan tindakan langit yang berlapis-lapis itu adalah galaksi-galaksi. Sedangkan angka 7 dalam bahasa Arab biasanya menunjukkan sesuatu yang jumlahnya banyak. Sementara itu, ada pula ahli tafsir yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 lapisan langit ialah 7 bintang yang berada di sekitar matahari. Dan ada pula ahli tafsir yang tidak mau menafsirkannya. Mereka menyerahkannya kepada Allah karena hal itu ada pada pengetahuannya. Menurut para saintis, kata langit dapat ditafsirkan sebagai langit bumi yang berupa atmosfer atau langit alam semesta. Apabila langit bumi ternyata atmosfer dibagi dalam 7 lapisan dan masing-masing lapisan mempunyai tugas dan fungsi melindungi bumi. Pembagian atmosfer menjadi 7 lapis didasarkan pada perbedaan kandungan kimia dan juga suhu udara. Ketujuh lapisan itu dinamakan troposfer, stratosfer, lapisan-lapisan mesosfer, termosfer, eksosfer, ionosfer, dan magnetosfer. Dalam surat Fussilat ayat 11-12 dinyatakan bahwa tiap lapis langit mempunyai urusannya sendiri-sendiri. Misalnya,
Ada lapisan yang bertugas untuk membuat hujan, mencegah kerusakan akibat radiasi, memantulkan gelombang radio, sampai dengan lapisan yang mencegah agar meteor tidak merusak bumi. Di antara ketujuh lapis langit itu, ada yang disebut langit yang dekat. Ini ditafsirkan sebagai lapis langit pertama yang dihiasi oleh bintang-bintang. Kata yang digunakan bukan bintang bentuk tunggal yang dapat menunjuk pada matahari sebagai bintang dalam tata surya, akan tetapi bintang-bintang bentuk jamak. Dengan demikian langit yang dekat adalah seluruh galaksi yang kita ketahui saat ini. Allah memerintahkan manusia memandang dan memperhatikan langit dan bumi beserta isinya, serta mempelajari sifat-sifatnya. Misalnya, perhatikanlah matahari bersinar dan bulan bercahaya, sampai di mana manfaat dan faedah sinar dan cahaya itu bagi kehidupan seluruh makhluk yang ada. Kemudian seolah-olah Allah menunjukkan pertanyaannya kepada manusia, apakah mereka masih ragu tentang kekuasaan dan kebesarannya? Apakah manusia masih ragu tentang sistem, hukum, dan peraturan yang dibuat untuk makhluknya, termasuk di dalamnya mereka sendiri? Jika masih ragu, manusia diperintahkan untuk memperhatikan dan merenungkan kembali dengan sebenar-benarnya. Apakah mereka masih mendapatkan ciptaan Allah itu sesuatu yang tidak sempurna? Seandainya ada kekurangan, cacat dan celah dalam ciptaan Allah, maka manusia pantas mengingkari kekuasaannya. Akan tetapi, mereka kagum dan mengakui kesempurnaan ciptaan Allah, bahkan manusia mengakui kelemahan mereka. Keingkaran manusia bukanlah karena ketidakpercayaan mereka kepada Allah, tapi semata-mata karena kesombongan dan keangkuhan mereka semata. Demikian tafsir surat Al-Mulk ayat 3 tentang kekuasaannya menciptakan langit dan alam raya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.